Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkembangan kepribadian, akan menampilkan role play kami tentang persiapan event 17 Agustus. Saya Amalia Virgi sebagai penanggung jawab Lomba Panjat Pinang. Saya Devatia sebagai bendahara. Saya Dinda Dewi Lucia Yuni Nurjana sebagai PJ Paku Botol. Perkenalkan, saya Inka Citra Maharani sebagai seksi acara. Saya Intan Ayuviantika sebagai PJ Balap Karung. Saya Jihanur Afifah sebagai PJ Lomba Sepak Bola Sarung. Saya Rahmanur Nasmi sebagai PJ Lomba Debat. Halo, saya Siti Ilma sebagai Ketua Pelaksana Lomba. Nah, sekarang kita langsung masuk aja yuk ke role play-nya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan panitia semua. Hari ini agenda kita adalah akan membahas tentang pelaporan setiap penanggung jawab mata lomba serta pelaporan dari seksi acara dan bendahara tentang lomba esok pada 18 Agustus 2021 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Ilma sebagai Ketua Pelaksana Lomba. Kalau begitu saya akan membuka laporan hari ini. Sebelum kita buka, langkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Kalau begitu langsung saja kita ke pelaporan dari penanggung jawab lomba mata lomba Panjat Pinang yang akan dipaparkan oleh Amelia Virgi. Untuk Amelia Virgi dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya Virgi akan memaparkan petunjuk teknis untuk lomba Panjat Pinang yang sudah disiapkan catatannya terkait peralatan yang dibutuhkan, peraturan lomba dan persyaratan yang dilaksanakan pada 17 Agustus dan berikut rinciannya. Yang pertama adalah peraturan lomba, yaitu pertama, dilarang mengumpat, mengeluarkan kata-kata kasar, maupun berkelahi baik antar anggota tim atau dengan tim yang lain. Yang kedua, saat permainan, peserta tidak diperbolehkan menggunakan pakaian atas dan harus bertelanjang dada. Yang ketiga, setiap tim hanya diberikan waktu bermain maksimal 8 menit, kemudian akan ditukar dengan tim lain. Apabila hingga giliran tim terakhir masih belum ada yang berhasil, maka akan ditukarkan ke tim pertama lagi. Yang keempat, peserta dilarang memakai celana yang berkantung, celana jeans, dan wajib memakai celana pendek serta celana dalam. Yang kelima, peserta dilarang memakai alas kaki selama permainan. Yang keenam, hendaknya seluruh peserta dan supporter menjunjung tinggi nilai moralitas dan sportivitas. Persyaratannya yaitu perlombaan dilakukan secara tim, setiap tim terdiri dari 5 orang, dan bentuk perlombaan dilakukan oleh tim. Demikian laporan penanggung jawab Lomba Panjat Pinang yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya Amelia Virgi. Sebelumnya, saya ingin bertanya perihal berapa jumlah tim yang akan mengikuti mata lomba Panjat Pinang untuk hari esok. Untuk tim yang bergabung untuk perlombaan besok adalah sekitar 5 tim secara total. Ya, baik. Terima kasih atas Amelia Virgi atas laporannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan laporan dari penanggung jawab mata lomba balap karung kepada Saudara Intan. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Intan akan memaparkan juknis untuk balap karung yang sudah disiapkan catatan terkait peralatan yang dibutuhkan, peraturan lomba, dan persyaratan akan dilaksanakan pada 17 Agustus dan berikut rinciannya. Terkait peralatan yang dibutuhkan, yang pertama ada kapur tulis atau pecahan genting, terus ada juga peluit untuk memberi aba-aba, karung beras atau karung terigu ukuran 50 kg minimal 6 lembar yang nantinya akan dikenakan oleh para pemain ketika berlomba. Untuk peraturan lombanya, peserta diizinkan menggunakan karung sesuai tinggi dan lebar badannya,
Para peserta harus menggunakan karung sebelum aba-aba start. Karung dipakai dari ujung kaki hingga pinggang atau dada sambil dipegangi. Selama aba-aba start belum ditiup, maka seluruh peserta harus ada di belakang garis start. Peserta harus selalu memegang karungnya dengan dua tangan. Peserta pertama yang sampai garis yang ditentukan dan kembali ke garis start bergantian dengan teman selanjutnya, lalu mulai lagi menuju garis finish dan merapikan karungnya. Tidak boleh mendorong, menutupi jalan pemain lainnya saat permainan ini dimulai. Tidak boleh melepaskan karung hingga mencapai garis finish. Pemain yang paling cepat sampai ke garis finish, maka itulah pemenangnya. Terakhir, persyaratan keikutsertaan peserta dalam lomba balap karung. Lomba dilakukan secara tim yang terdiri dari 2 orang. Peserta wajib mengisi registrasi sebagai tanda keikutsertaan balap karung. Peserta yang ikut balap karung batasan umur dari 6 sampai 12 tahun dapat diikuti oleh peserta laki-laki maupun perempuan. Demikian laporan PJ Balap Karung untuk catatan terakhir tahap lomba balap karung pada tanggal 17 Agustus 2021. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pelaporannya, Intan, sebagai PJ Mata Lomba Balap Karung. Sebelumnya saya ingin bertanya perihal berapa jumlah tim yang akan mengikuti perlombaan ini? Jumlah timnya itu 4 ya? Oke, ada 4 tim yang akan mengikuti perlombaan balap karung ya, berarti ada 8 orang dan banyak 4 tim. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah pelaporan dari penanggung jawab mata lomba sepak bola sarung yang akan dipaparkan oleh Jihan. Kepada Jihan dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya selaku PJ Lomba Sepak Bola Sarung, saya akan memaparkan juknis untuk lomba sepak bola sarung, yaitu catatan yang terkait, ada peralatan yang dibutuhkan, persyaratan pemain, peraturan pertandingan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2021. Berikut rinciannya. Yang pertama itu ada peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan ada sarung. Sarung bisa dibawa oleh masing-masing pemain. Ada bola, nomor punggung untuk peserta lomba, kartu pelanggaran sepak bola, dan peluit wasit. Yang kedua ada persyaratan pemain. Yang pertama itu masing-masing pemain wajib menggunakan sarung. Kedua, menggunakan sepatu olahraga maupun sepatu lainnya, tetapi bukan sepatu sepak bola. Selanjutnya, masing-masing pemain menggunakan kaos olahraga, tidak diharuskan bernomor punggung, yang penting menutupi badan. Dan yang terakhir, pemain yang terkena kartu merah dapat diganti pemain lain setelah 2 menit. Dan yang terakhir ada aturan pertandingan. Aturan pertandingan itu yang dilaksanakan pada 2 kali 15 menit. Jika hasil draw, maka dilanjutkan dengan adu tendangan penalti. Tidak ada pembatasan jumlah pergantian pemain. Jika ada pemain yang sarungnya terlepas, maka wajib menggunakannya kembali sarung di luar area pertandingan, kemudian masuk kembali ke dalam pertandingan. Demikian laporan PJ Sepak Bola Sarung yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2021. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pelaporannya, Jihan. Untuk tim yang akan mengikuti lomba sepak bola menggunakan sarung ini ada berapa tim ya? Sekitar 2-4 tim. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, langsung saja pemaparan dari penanggung jawab mata lomba paku botol yang akan dipaparkan oleh Dinda. Kepada Dinda, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Dinda Dwi Lucia Yudharjana selaku PJ Lomba Paku Botol yang akan bertanggung jawab dalam lomba paku botol ini. Pada kesempatan hari ini, peserta akan mengikuti permainan paku botol yang akan diikuti oleh peserta yang ikut lomba. Dalam lomba ini, panitia sudah menyiapkan alat yang dibutuhkan
yang akan dipakai oleh peserta lomba. Nah, di sini saya akan membacakan peraturan dari lomba paku botol. Pada lomba paku botol ini terdapat 2 babak, yaitu pertama babak penyisian dan kedua babak final. Peraturan pada babak penyisian yang pertama, paku diikat dengan tali dan digantung di belakang celana peserta. Yang kedua, lomba dimulai pada hitungan ketiga oleh dewan juri dengan berlari dari garis start ke arah botol yang terpisah sekitar 5 meter. Kemudian, peserta memasukkan paku yang terlebih dahulu sudah diikatkan pada tubuh peserta. Yang keempat, peserta yang terlebih dahulu bisa memasukkan paku ke dalam botol akan dinyatakan pemenangnya. Selanjutnya pada peraturan babak final, yang pertama, paku diikat dengan tali dan digantung di belakang celana peserta. Yang kedua, lomba dimulai pada hitungan ketiga oleh dewan juri dengan berlari dari garis start ke arah botol yang terpisah sekitar 5 meter. Yang ketiga, kemudian peserta memasukkannya lalu membawa botolnya kembali ke garis start dengan syarat paku tidak boleh keluar dari botol. Yang keempat, peserta yang pakunya keluar dari botol ketika menuju garis start harus berhenti dan ulang kembali memasukkannya pakunya. Dan yang terakhir, peserta yang terlebih dahulu sampai ke garis start dengan membawa paku di dalam botolnya akan dinyatakan pemenangnya. Demikian pemaparan laporan dari PJ Lomba Paku Botol pada tanggal 17 Agustus 2021. Semoga dapat dipahami dan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas paparannya, Dinda. Untuk mata lomba ini diikuti oleh berapa tim ya, atau berapa orang? Pada lomba paku botol ini diikuti oleh 6 tim. 6 tim, masing-masing tim berisikan berapa orang ya? Masing-masing 2 orang, terdiri dari 3 kelompok. Oh, oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah pelaporan dari penanggung jawab mata lomba debat, yaitu Rahma. Kepada Rahma dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi lomba debat ini terdiri dari 2 babak pertandingan. Yang pertama itu ada babak penyisihan, yang kedua ada babak final. Di sini saya akan menyebutkan babak penyisihan. Yang pertama, sistem debat yang digunakan dalam lomba debat ini adalah sistem Parlemen Asia. Yang kedua, babak penyisihan terdiri dari 6 pertandingan debat. Nah, untuk lomba debat ini sudah ada 6 tim ya yang mendaftar. Yang ketiga, 2 tim dengan urutan nilai tertinggi dalam babak ini dapat melanjutkan ke babak final. Yang keempat, urutan nilai tertinggi ditentukan berdasarkan victory point. Selanjutnya ada babak final. Di sini saya akan membacakan beberapa tahapannya. Yang pertama itu, 2 tim yang lolos dari babak semifinal akan kembali bertanding di babak final. Yang kedua, pemenang pertandingan pada babak final menjadi juara 1, dan pihak yang kalah akan menjadi juara 2. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib umum. Di sini ada beberapa tata tertib umumnya. Yang pertama itu, peserta diwajibkan untuk menyerahkan segala macam alat komunikasi yang dibawa kepada panitia segera setelah masing-masing regu mendapat topik dan bersiap ke panggung. Yang kedua, peserta diberikan waktu 15 menit untuk melakukan diskusi dengan anggota tim, khususnya pada babak final. Yang ketiga, pada saat case building, peserta tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pelatih, pendamping, ataupun pihak lain mengenai topik yang akan dibahas. Yang keempat, pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperkenankan lagi mencari informasi atau mencari informasi di internet melalui media elektronik. Selanjutnya yang kelima,
Peserta dan pendamping diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapi, atas berkerah, bawahan bebas, ataupun juga bisa memakai alma mater dari Karang Tarunanya masing-masing. Terus yang keenam, pelanggaran terhadap tata tertib peraturan nomor 3, 4, dan 5 akan dikenakan sanksi pemotongan poin dari akumulasi jumlah poin, atau bahkan bisa didiskualifikasi. Yang ketujuh, tim akan dianggap gugur apabila tidak hadir 10 menit setelah waktu dimulai. Yang kedelapan, peserta yang tidak mengikuti technical meeting harus mengikuti keputusan panitia. Sekian pemaparan mengenai sistematika dan tata tertib lomba debat. Selamat melaksanakan 17 Agustus. Baik, terima kasih Rahma atas laporannya mengenai mata lomba debat. Selanjutnya adalah pelaporan keuangan dari bendahara. Untuk Dewi ya, dipersilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya selaku bendahara yang akan merincikan pengeluaran keuangan perlombaan 17 Agustus untuk dana yang kami dapat dari donatur orang-orang yang dari RT sebesar 2 juta. Lalu dana ini dipakai yang pertama yaitu membeli hadiah, yaitu berupa hadiah buku sebanyak 4 pak, itu seharga 100.000. Terus yang kedua membeli hadiah botol minum seharga 75.000, terus hadiah berupa uang yang satu amplopnya itu berisi 50.000. Terus pengeluaran untuk pembelian kebutuhan dana untuk peralatan lomba yang pertama itu kapur sekitar 15.000, yang kedua peluit wasit 10.000, terus karung besar yang berukuran 50 kg beli 4 sebanyak 40.000, terus beli kartu pelanggan sepak bola itu 25.000, terus beli karton sebanyak 12.000, beli double tip 8.000, terus beli paku seharga 15.000. Sekian laporan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Siti Ilma. Iya, terima kasih pelaporan keuangan dari bendahara. Sebelumnya ingin menegaskan kembali tadi pemasukannya 2 juta ya, terus pengeluarannya berapa? Pengeluarannya itu total jadi 1.140. 1.140 dari 2 juta. Untuk sisa uang itu nanti mungkin saat hari H nanti kita bisa alokasikan dananya untuk keperluan medis ya, karena pastinya di setiap acara lomba ditakutkan ada cedera, jadi itu nanti dialokasikan untuk membeli alat kesehatan dan alat-alat yang nantinya pada hari H urgensi dibutuhkan gitu ya. Terima kasih atas pelaporannya bendahara. Selanjutnya adalah pelaporan tentang susunan acara dari seksi acara. Untuk Inke dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Elma selaku Ketua Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inke Citra Maharani. Di sini saya sebagai seksi acara yang akan membacakan rundown atau susunan acara pada lomba 17-an yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Agustus 2021. Baik, langsung saja. Untuk kegiatan yang pertama, pukul 8 sampai dengan pukul 9, kegiatan kita adalah pendataan peserta lomba yang akan ditanggung-jawabi oleh seluruh panitia. Kemudian pada pukul 9 sampai dengan pukul 9:30 kegiatan kita adalah berdoa bersama yang akan ditanggung-jawabi oleh semua penanggung jawab. Kemudian kegiatan selanjutnya pukul 9:30 sampai pukul 10, kegiatan kita adalah persiapan lomba panjat pinang yang akan ditanggung-jawabi juga oleh semua penanggung jawab. Kemudian pada pukul 10 sampai dengan pukul 10:40, kegiatan kita adalah pelaksanaan lomba panjat pinang
yang akan ditanggungjawabkan oleh Amalia Firdi selaku penanggung jawab lomba panjat pinang. Kemudian kegiatan selanjutnya pukul 10:40 sampai dengan pukul 11:10. Kegiatan kita adalah persiapan lomba balap karung. Di sini ditanggungjawabkan oleh semua penanggung jawab. Kemudian pukul 11:10 sampai dengan pukul 11:50 atau sekitar 40 menit ini adalah pelaksanaan lomba kita sebagai penanggung jawab lomba balap karung. Kemudian selanjutnya pukul 11:50 sampai dengan pukul 1 adalah kegiatannya isoma dan istirahat. Di sini seluruh penanggung jawab dan peserta yang akan beristirahat dan isoma. Pada pukul 1 sampai dengan pukul 1:30 kegiatan kita adalah persiapan lomba balap karung sepak bola yang akan ditanggungjawab oleh semua penanggung jawab. Kemudian pada pukul 1:30 sampai dengan pukul 2:10 kegiatan kita adalah pelaksanaan lomba balap karung sepak bola yang akan ditanggungjawab oleh Jihan Nur Afifah. Kemudian kegiatan kita yang selanjutnya pada pukul 2:10 sampai dengan pukul 2:40 kegiatan kita adalah persiapan lomba paku botol yang ditanggungjawab oleh semua penanggung jawab. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan lomba paku botol pada pukul 2:40 sampai dengan pukul 3:20 yang akan ditanggungjawab oleh Dinda Dwi Lucia Yuni Nurjana. Kemudian pada pukul 3:20 sampai dengan pukul 3:50 kegiatan kita adalah persiapan lomba debat yang akan ditanggungjawab oleh semua penanggung jawab. Pada pukul 3:50 sampai dengan pukul 4:30 kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan lomba debat yang ditanggungjawab oleh Rahma Nur Nazmi. Kemudian sudah hampir di penghujung acara, yaitu pada pukul 4:30 sampai pukul 4:45 kegiatan kita adalah penutupan yang akan ditanggungjawab oleh semua penanggung jawab. Pada pukul 4:45 sampai dengan pukul 5:15 kegiatan kita adalah bersih-bersih seluruh tempat di acara tersebut yang akan ditanggungjawab oleh semua penanggung jawab. Kurang lebih seperti itu susunan acara pada hari nanti. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Pelaksana. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya dari sesi acara. Terima kasih juga untuk semua penanggung jawab tata lomba, bendahara, serta sesi acara yang sudah melaporkan terkait persiapan untuk acara lomba besok. Kesimpulannya dari pelaporan yang saya terima tadi, untuk mata lomba panjat pinang akan diikuti oleh 5 tim, lalu lomba balap karung akan diikuti oleh 4 tim, lomba sepak bola menggunakan sarung diikuti oleh 4 tim, lomba paku botol diikuti oleh 6 tim, dan lomba debat itu diikuti oleh 6 tim juga. Untuk pelaporan keuangan, tadi kita ada pemasukan sebesar 2 juta dan pengeluarannya adalah 1.140.000. Sisa uang yang tersisa akan digunakan pada hari H untuk membeli keperluan medis serta sebagai uang dadakan nanti kalau misalkan ada sesuatu yang penting saat hari H dadakan. Lalu untuk rundown acara itu dari pukul 8 kita ada registrasi, lalu pukul 9 dilanjutkan dengan berdoa, lalu setelah itu hingga dari pukul 9:30 hingga pukul 10 akan ada persiapan untuk mata lomba panjat pinang. Lalu selanjutnya dari pukul 10 hingga 10:40 akan dilakukan lomba panjat pinang tersebut. Setelah itu ada persiapan lomba balap karung. Lalu ada pelaksanaan lomba balap karung itu sendiri. Lalu saat siang hari itu ada isoma untuk seluruh peserta panitia terkait. Lalu setelah isoma akan dilanjutkan dengan lomba sepak bola sarung.
lalu akan dilanjutkan dengan lomba debat, dan terakhir akan dilaksanakan penutupan serta pengumuman pemenang lomba. Lalu di penghujung acara akan dilanjutkan dengan bersih-bersih oleh seluruh panitia dan peserta sebagai bentuk gotong royong untuk dalam rangka saling menjaga lingkungan agar tetap bersih ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk semua panitia. Membahas pelaporan persiapan acara lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Saya sebagai Ketua Pelaksana sangat menanti kerja keras kalian pada hari nanti. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa stay happy. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segitu saja roleplay dari kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Jaga kesehatan terus dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe, like video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.